Kenalin nih om-om gabut balik gawe yang coba main game buat ngelepas penat. Nama aslinya tuh Daichi, tapi di game doi ngasal dan namain karakternya sebagai Art. Karena emang tujuan gamenya tuh buat main-main aja. Jadi ya dia milih skill yang biasa-biasa juga. Maksudnya sih biar dijauhin dari player yang pengen ngegame serius. Karena emang konsep dari game ini tuh buat ngasih pengalaman baru bagi para player yang gak pengen dibebani oleh misi-misi berat dan pengen ngerasain kebebasan. Niat pengen nyantui, dia malah jadi korban bulian di hari pertama. Apes bedah. Dia akhirnya milih latihan lagi biar skillnya nambah. Dan setelah tembakan ke 100, akhirnya skill baru dia dapetin. Dan langsung pengen digas buat farming. Tapi ngelihat ramenya tempat itu dengan para player, Earth akhirnya memilih buat nyari herba aja. Sadar obat-obatan amat penting bagi kantong tipis macam dia, Earth akhirnya memilih buat ngeracik sendiri beberapa potion. Setelah dirasa cukup, dia pun milih buat berburu sekaligus mencoba skillnya yang nyatanya masih amat cupu. Siapa sangka perburuannya diamati oleh dua orang yang bernama Zwain dan Millie. Mereka pun lanjut berkenalan dan janji mau ketemu lagi lain kali. Earth terus mengasah beberapa kombinasi skill yang dianggap paling cocok. これは進むべき道が見えた気がする。寝るか。 Meski di dalam game, tapi indera perasa juga ada di sini. Art ngerasa jika makanan di sini nggak cocok di lidahnya. Dia pun mutusin buat memasak sendiri sesuai selera. Tapi karena aromanya yang mantap, ngebuat banyak orang penasaran dari mana asal bau ini. Mereka pun berbondong-bondong mengantri untuk membeli, hingga ngebuat Art kewalahan sendiri. ついに評価7がついた。それでいいから早く食わせてくれ。 Sadar senjatanya masih cupu, Art juga memutuskan untuk membuat senjata baru, ditambah beli sirah yang langsung membuat kantongnya jadi kering keronta. Untuk menstabilkan kembali keuangannya, dia pun ngide buat ngejual beberapa potion-potion buatannya. Sambil menunggu hasil jualan, Art mutusin buat farming dulu bos. Dan siapa sangka jualannya laku keras, ditambah potion dari NPC juga udah habis. Orang-orang yang emang butuh potion itu pun memaksanya untuk memproduksi potion lagi. Sempat kewalahan, untungnya Zwain dan Millie sukarela membantunya. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, orang-orang sok kuat tadi lagi-lagi datang dan memaksa untuk mengambil potion yang tersedia. Jelas nggak terimalah si Art, dia coba ngasih tahu dengan santai dampak apa yang akan terjadi jika si sombong ini terus-terusan memusuhi semua player. Nggak suka direndahin, si sombong nekat nantang duel Art yang langsung dia jabanin. Art tahu kalau sifat sombong itu buat musuhnya jumawa dan dia akan manfaatin kelengahan itu untuk mencari kelemahannya. Dan hanya sekali serang, Art akhirnya bisa memberinya pelajaran. Lanjut, Art akhirnya tahu kalau Zwain adalah Guild Master dan dia pun diperkenalkan dengan anggota dari Blue Collar. Perkenalan singkat itu punya tujuan untuk membentuk chemistry antar anggota. Meski Art menganggap kurang ideal, tapi Zwain dan yang lain amat percaya padanya. Dan misi pertama adalah berburu beruang. Setelah menentukan target dan strategi, mereka pun segera bergerak sesuai instruksi. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan, hingga di satu titik mereka merasa jika lawan yang dihadapi ini nggak semudah yang mereka kira. Sedikit panik, Art mencoba bertaruh dengan pengalaman hidupnya di dunia nyata untuk mengincar bagian kepala. Tapi nyatanya beruang itu malah makin mengamuk dan membuat semua frustasi. Art akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya, dibantu Millie. Mereka akhirnya bisa mengalahkan sang monster beruang. Dan misi hari ini ditutup dengan makan bersama. Para anggota ini mulai penasaran berapa harga yang harus dibayarkan untuk membeli resep seperti ini. Art lalu menjelaskan jika nggak akan pernah ada transaksi seperti itu. Hal itu karena resep adalah jerih payah sang pembuat yang berpengaruh pada rasa makanan yang dihasilkan. Jadi, masakan dari setiap orang pasti berbeda meskipun dari resep dan takaran yang sama. Mereka pun sepakat untuk mencukupkan party hari ini. Art sendiri masih bernafsu untuk menaikkan level hingga dia memaksakan diri masuk ke hutan 5 yang sebenarnya levelnya belum mampu untuk melawan musuh di sana. Hasilnya pun bisa ditebak. Art dapat penalti kematian dan terpaksa dipindah kembali ke ibu kota.
Sampai di sana developer dari game ini memberi pengumuman bahwasanya ada beberapa upgrade yang perlu jadi perhatian. Setelah masa penaltinya habis, Art yang dapat skill baru memutuskan untuk membuat perlengkapan yang bisa menunjang dirinya dalam melawan musuh-musuh yang makin kuat. Setelah senjata dan beberapa item selesai dibuat, beberapa orang kelihatan masih asing dengan senjata buatannya. Art sendiri belum tahu seberapa efektif senjata itu untuk melumpuhkan lawan. Dia pun memutuskan untuk mencobanya esok hari. Hari yang dinanti pun tiba dan hasilnya adalah Art mampu membalaskan dendamnya. Setelah itu ada pengumuman tentang kontrak dengan peri. Art nggak sabar untuk menggunakannya dan berharap bisa dapat peri angin yang dia anggap cocok dengan senjatanya. Tapi nggak tahu kenapa kristal kontraknya malah hancur, dan saat kumpul para anggota Blue Collar pun terkejut melihat ini semua. Untungnya mereka semua positive thinking dan berusaha menenangkan Art dengan mengatakan jika kesempatan untuk mendapatkan peri kontrak masih ada. Nggak mau mikirin berlarut-larut, Art pilih buat ningkatin skillnya dengan eksplorasi dungeon aja. Perjalanan ini membuat memori masa kecilnya terulang kembali, hingga tiba-tiba monster pertama menampakkan diri dan dengan skill baru dia pun bisa dengan mudah mengalahkan. Yang membuat peri kegelapan ini muncul dan menuntunnya ke suatu tempat. Setelah melewati jalan yang gak gampang, Art akhirnya dihadiahi sebuah cincin keramat. Bersamaan dengan developer yang ngasih tahu pengumuman lagi tentang paruh akhir yang bernama turnamen antar peri. Jadi intinya ini adalah duel yang berfungsi untuk mengupgrade peri yang udah dimiliki supaya bisa berevolusi ke bentuk baru. Selain itu, pemain terbaik dalam duel ini berhak untuk ikut turnamen yang berhadiah istimewa. Dan bagi player yang kristalnya rusak dengan melakukan duel khusus akan bisa memulihkan kristal mereka dan pasti bisa menjalin kontrak dengan peri. Peri langka pun juga disediakan oleh panitia kali ini. Semua terlihat senang meski kepikiran tentang player yang milih jadi tim produksi, tapi setelah dijelaskan Art akhirnya lega. Mereka pun kini mulai penasaran dengan kota baru bernama Nexia. Rumornya saat ini banyak orang yang ingin duel di sana. Art sendiri masih belum memutuskan untuk pergi kemana. Dia pun memilih ke alun-alun kota untuk melihat-lihat. Tapi titel langka yang membuatnya merasa malu ini pun memaksanya untuk menantang siapapun yang bersedia untuk jadi lawannya, agar titel ini bisa hilang dari dirinya. Dan muncullah Rona, anggota Blue Collar yang penasaran dengan skillnya. Tapi peri yang dimilikinya malah mendekati Art dan memintanya untuk nggak bertarung dengan Rona. Melihat itu, orang-orang makin yakin dengan titel peri penggoda yang disematkan pada Art, hingga membuatnya menyerah dengan keadaan. Mau rehat bentar, tapi apa daya, orang-orang udah antri untuk membeli masakan Art. Karena para perinya mogok makan. Dia yang sebenarnya nggak mau mencolok malah jadi player paling dicari saat ini. Untungnya Rona mau membantu, ditambah ada beberapa player yang akhirnya bisa memasak untuk peri juga. Hingga membuatnya bisa mengakhiri pekerjaan ini. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke kota Nexia, bertepatan dengan duel yang sedang berlangsung, tapi ada keanehan yang terjadi, di mana salah satu peri itu terlihat nggak menuruti perintah dari tuannya. Art menjelaskan jika itu adalah sebab dari perlakuan buruk sang tuan, yang mengakibatkan dirinya jadi budak peri. Akan lebih fatal lagi jika para player sampai terkena penalti yang mengharuskannya melawan peri yang dikontrak. Dan bisa aja mereka harus terreset ulang. Art pun memutuskan untuk menyudahi game hari ini. Setelah login kembali, Art didatangi player kemarin yang meminta saran darinya untuk berbaikan dengan sang peri. Dia mengaku salah karena memperlakukan buruk perinya ini. Art pun dengan sabar menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan. 友達として扱ってやればいいだけさ。こいつが喜ぶ料理を作ってほしいんだ。ラビットホーンの唐揚げ。 Dan akhirnya hubungan pria dan perinya itu kembali membaik. Arigato. Lalu datanglah seorang pria tua yang ingin berbicara serius dengannya. Intinya dia punya teman satu anggota bernama Great yang bermasalah karena dulu gagal menjalin kontrak dengan peri. Meski udah dinasehati dan sampai diusir dari party, dia terus-terusan duel hingga akhirnya dapat kontrak dengan peri yang cukup kuat. Dan maksud dari pertemuan ini adalah dia meminta agar Art waspada dengan temannya itu. 忠告、
感謝します。警戒はしておこう。Untuk mengisi waktu luang, Earth sengaja berburu monster untuk menaikkan level, dan dilanjut menambang biji mineral untuk membuat senjata baru. Setelah dirasa cukup, Earth segera ke gudang pandai besi dan memproses senjata yang dia inginkan. Hingga membuatnya harus begadang beberapa hari, tapi semua terbayarkan ketika senjata yang diinginkan akhirnya jadi. Lanjut pemrosesan bahan berbahaya yang dia temukan. Untuk meminimalisir resiko, Earth sengaja meminjam tempat yang aman dan segera mencari takaran yang pas untuk membuat bahan peledak. Nggak ada yang tahu gimana hasilnya sebelum dicoba kan? Dia pun memilih tempat yang nggak dijangkau orang untuk mencoba dan berhasil di campuran yang ketiga. Untuk membuktikan, Earth langsung mengaplikasikan pada hewan buruan. Dia pun senang karena senjatanya berhasil naik level lagi. Nggak lupa, beberapa item yang bisa dimanfaatkan segera dia berikan pada ahlinya. Dan hari ini bertepatan dengan pengumuman player yang berkesempatan untuk mengikuti turnamen. Melihat ada nama Great, Earth cukup khawatir, tapi dia juga penasaran untuk menyaksikan pertarungan. Dan saat ini pertarungan telah dimulai. Earth menyoroti upgrade dari developer setelah menyaksikan beberapa pertandingan. Dan inilah pertandingan yang pengen banget dia saksikan. Meski kelihatan seimbang, tapi faktanya tekad kuat yang Great tunjukkan berhasil membuatnya jadi jawara. Berkat ini pula, perinya kini berevolusi jadi ratu peri. Tapi sang ratu memilih berpisah dengan Great. Dia nggak mau terus-terusan dijadikan alat olehnya, dan berpikir jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkannya. Merasa direndahkan, Great memaksanya untuk duel. Ratu itu pun menerima dengan berbagai syarat yang dia ajukan. Duel itu benar-benar terjadi. Tanpa perlawanan berarti, sang ratu bisa membuat Great gak berdaya dan menyerahkan sisanya pada kakek tadi. Lanjut ke pemberian hadiah pada 3 orang terpilih. Rupanya Earth juga termasuk 3 di antaranya. Sial, saat yang lain mendapat hadiah berupa kontrak peri, dia malah harus bertarung dengan sang ratu peri. Tapi setelah diberitahu alasan dan hadiah yang akan diberikan, Earth pun menyetujui permintaan duel ini. Semua terlihat antusias. Earth masih menyiapkan strategi. Dari analisa singkatnya melihat pertarungan tadi, pertarungan pun dimulai. Earth lebih dulu menyerangnya, meskipun masih bisa diredam oleh sihir sang ratu. Untungnya penggunaan item gak dilarang, jadi Earth bisa membalikkan keadaan saat ini. Merasa terpojok, ratu memilih untuk membuat tembok. Tapi Earth yang hanya manusia di kehidupan aslinya selalu memiliki cara untuk mengalahkan lawannya. Dia pun sengaja menghilang untuk mengelabui sang ratu. Gak disangka strateginya berhasil. Dengan kekuatan penuh dia segera menyerang sang ratu. Hingga akhirnya dialah yang jadi pemenang. Dia yang sebenarnya pengen jadi player biasa harus terima jika sekarang jadi player paling populer. Sang ratu pun mengaku kalah dan akan menjadikan ini sebagai pembelajaran. Dia pun ingin menepati janji dengan meminta kristal dan cincin yang Earth dapatkan. Dengan segenap kekuatan, jadilah cincin Fairy Queen ke-87 yang langsung ratu paksakan untuk dilingkarkan pada jari manisnya. Ini adalah cincin langka yang bisa memberinya kekuatan. Beres dengan janjinya, sang ratu pun pamit undur diri. Earth yang niatnya jadi player biasa, ujung-ujungnya malah jadi player istimewa. Karena kejadian tukar cincin kemarin, ratu bisa kembali menemui Earth lewat cincin yang dia jadikan alat teleportasi.
Mumpung ada sang ratu, Earth sekalian menanyakan fungsi sihir Prism Nova yang jadi kekuatan dari sihir ini. Ratu pun menyuruhnya untuk mencoba sendiri. なあプリズムノバってどんな好きでしょあなた Setelah dicoba beberapa kali, Earth akhirnya paham jika sihir itu akan memberi efek status abnormal secara acak pada musuh yang ada dalam jangkauannya. Meski begitu, sang ratu memintanya untuk tetap hati-hati dan gak akan pergi sebelum Earth memberinya sesuatu yang dia inginkan. Dan mau gak mau, Earth akhirnya mengabulkan permintaannya. Agenda hari ini adalah memodifikasi senjata bertarungnya, tapi karena dia adalah player populer saat ini, Earth didatangi orang-orang untuk melihat secara langsung proses pembuatannya. Dia juga senang karena jubah pesanannya bisa selesai tepat waktu. Pesan dari Ayame yang merupakan ketua guild pemanah memaksanya untuk mendatangi guild itu. Sesampainya di sana, Ayame segera meminta maaf dan menjelaskan jika salah satu anggotanya telah seenaknya mendatangi Earth dan memakai namanya untuk merekrut anggota. Tapi dengan lapang dada, Earth memaafkan mereka semua karena makin populernya Earth, dia pun sampai jadi player yang harus diawasi oleh developer. Hari terus berlalu dan pendaftaran untuk batch kedua akan segera dibuka. Pengumuman dari developer pun diberikan jika akan ada dungeon baru yang siap untuk dieksplorasi dengan berbagai tingkatan dan hadiah yang ditawarkan. Mendengar itu, Earth bersiap menyambut dengan latihan dan upgrade senjata yang dianggapnya bisa mendukung situasi di dalam dungeon nanti. Seperti biasa, setiap ada update baru, pasti banyak player yang antusias untuk melihatnya. Gak terkecuali Earth sendiri, dia pun malah didatangi anggota ormas yang pengen mengajaknya bergabung ke party mereka. Mereka beralasan jika salah satu anggotanya nggak bisa ikut serta. Sadar jika menjelajahi dungeon sendiri akan membuatnya kewalahan, Earth pun akhirnya setuju untuk bergabung. Sesampainya di dungeon, mereka berniat untuk langsung gaspol, tapi Earth melarangnya. Dia yang punya skill mata dewa melihat jika banyak perangkap berbahaya yang udah dipasang. Dia pun meminta mereka untuk mengikuti setiap langkahnya. Para anggota lain ini pun senang karena keputusan merekrut Earth adalah keputusan yang tepat. Setelah dirasa aman, anggota ormas itu dipersilahkan memimpin jalan mulai dari sini. Dan dengan kerjasama yang solid, musuh pertama dari dungeon berhasil dikalahkan, hingga membuat mereka berhasil untuk masuk ke lantai dungeon selanjutnya. Musuh yang muncul pun masih sama, tapi beruntung mereka selalu solid untuk membasmi para musuh itu. Dan saat sampai di lantai 4, Earth merasakan hawa berbeda, ditambah teriakan dari seseorang yang memaksa mereka untuk menolongnya. Earth akhirnya bisa mencoba kekuatan yang kemarin baru dilatihnya, ditambah skill epic para anggota ormas itu membuat pembasmian monster berjalan dengan lancar. Setelah semua selesai, muncullah kotak hadiah. Earth yang tahu itu jebakan berusaha untuk menjelaskan, dan akhirnya dia membiarkan jika memang orang-orang itu nggak percaya pada ucapannya. Dan akhirnya Earth dan anggota itu berhasil selamat. Setelah membagi hadiah hasil looting, mereka resmi berpisah. Earth segera mengevaluasi kelemahannya dan membuat alat yang bisa membantu mempercepat misinya. Sang ratu pun kembali mengunjungi. Dia hanya ingin bertemu Earth untuk memberitahukan bahwa dia saat ini sedang capek karena harus mengirim kontrak pada player baru yang sangat menguras energinya. Setelah itu dia pamit undur diri lagi. Dan ini saatnya Earth untuk fokus menambah amunisi. Bersamaan dengan selesainya pekerjaan Earth, sang ratu datang lagi. Dia menceritakan betapa jengkelnya hari ini karena banyak player baru yang gak sopan padanya. Dia juga meminta agar Earth mau menandatangani surat nikah ini yang membuat keduanya saling adu mulut untuk beberapa saat. Meskipun akhirnya Earth gak tega dan langsung memasak untuknya. Dan untuk hari ini saja dia menuruti keinginan sang ratu. Hari pun terus berlalu. Earth berusaha untuk meningkatkan level pencurinya, hingga membuatnya nekat pergi ke dungeon secara solo setiap hari. Tapi saat ingin berevolusi, tiba-tiba aja anggota ormas menghubunginya. Mereka berniat memperkenalkan Black yang nyatanya satu frekuensi dengan Earth. Tapi setelah pertemuan singkat itu, Earth memutuskan untuk eksplorasi dungeon secara solo lagi. Berkat skill perampok, pekerjaan yang dilaluinya makin mudah aja. Dia tahu kebiasaan dan gimana cara menghindari pertarungan yang gak perlu dengan para monster. Hingga akhirnya dia bisa sampai di tangga terdalam dungeon ini seorang diri.
Dia teringat pesan dari para ormas yang memintanya untuk tetap berhati-hati terhadap makhluk bernama Lich. Meski begitu, dia beruntung karena bisa sembunyi darinya. Dan kini waktunya nggak banyak lagi. Dia terus bergerak maju sambil waspada. Tinggal menyisakan satu tangga terakhir, tapi di hadapannya tersebar jebakan semua, yang membuatnya harus menginjak dan menghindari jebakan itu. Beruntung Earth bisa melalui dan kini dia tinggal menyusuri tangga panjang yang makin ke dalam. Sebuah suara menyambutnya dan memberitahu jika dirinya dulu adalah seorang makhluk yang ditugaskan untuk menyegel labirin ini. Meski pada akhirnya dia malah jadi tumbal dan harus rela menjaga labirin itu. Tapi sifat kesatria masih melekat dalam jiwanya. Dengan cara menghancurkan ruangan berbahaya itu, dia berpesan agar Earth membunuhnya agar dia nggak jadi monster. Setelah bertemu, jiwa orang itu udah benar-benar diambil alih sang monster dan segera menyerang Earth. Earth yang udah nerima pesan dari suara tadi berusaha untuk menepati janji dengan membunuh monster itu. Meski awalnya kesulitan sampai-sampai membuat Earth harus berpisah dari panahnya. Untungnya dia masih punya tameng sekaligus panah ini yang bisa dia pakai untuk menyerang sang monster. Tapi lagi-lagi monster itu berhasil menghindar dan membuatnya nggak bisa berkutik. Earth yang punya motivasi tinggi berusaha menunjukkannya pada sang monster. Dia pun bisa menyerang lagi dan segera merapalkan mantra untuk menggunakan Prism Nova. Hingga akhirnya ilusi sang ratu muncul dan berhasil membuat monster itu mematung. Dengan cepat Earth mengambil busur panahnya dan mencurahkan semua kekuatannya untuk mengakhiri semua ini. Makhluk itu bernama Andre. Sebelum benar-benar hilang, dia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya pada Earth dan memberinya pedang sebagai kenang-kenangan. Bersamaan dengan kalahnya Andre, muncullah pesan dari developer yang menyatakan ada pedang di tingkat selanjutnya yang bisa dikoleksi. Meski kecewa karena senjatanya yang rusak nggak bisa diperbaiki, tapi ini malah dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus mengistirahatkan diri. Sementara developer merasa senang atas pencapaian Earth dan merasa jika studi mereka berjalan lancar. Lalu party Blue Collar yang kekurangan anggota dan bermaksud menjelajahi dungeon meminta bantuan pada Earth. Dia juga memperkenalkan anggota sementara yang akan membantu mereka. Tapi Earth diminta nggak kaget karena anggota ini sedikit nggak sopan. Dia bernama Eliza. Dan benar aja, baru ketemu sekali dia langsung menganggap remeh Earth. Tapi Earth langsung membuktikan seberapa hebat dan bergunanya dia untuk mereka. Saat udah di lantai 5 mereka sempat berdiskusi untuk istirahat. Tapi Earth mengingatkan jika di lantai ini ditunggu oleh Lich yang punya kemampuan abnormal. Dan benar aja mereka datang dengan jumlah yang gak sedikit. Semua udah ada di formasi masing-masing. Tapi rupanya Lich ini gak gampang untuk dikalahin. Mereka sempat kewalahan sebelum akhirnya pengalaman Earth lah yang akhirnya membuat mereka bisa mengalahkan para musuh. Setelahnya mereka saling maaf-maafan dan sepakat untuk mengakhiri party. Lalu Earth didatangi gadis naga. Dia mengaku sebagai adik dari sang ratu yang juga penasaran dengan sikap dingin Earth dan ingin merasakan makanan hasil masakannya. Singkat cerita, Earth lalu mendatangi gadis toko untuk membuatkan sirah yang baru. Setelah deal harga, Earth segera balik ke dapur untuk memasakkan sang gadis naga. Gak disangka masakannya amat dinikmati olehnya, hingga dia nambah hingga 3 piring. Meski nggak mengakui identitasnya, dia membebaskan Earth untuk memanggilnya nama apa saja. Lalu pengumuman dari developer yang memutuskan untuk memberi syarat lagi jika ingin menaikkan level cukup membuat player kerepotan. Tapi untungnya Earth nggak terlalu memusingkan hal tersebut dan memilih untuk segera mengambil zirahnya yang udah jadi. Dia senang karena zirah baru ini sesuai keinginannya. Gak berselang lama, sang ratu datang menghampiri. Dia membawa berita menyedihkan karena Earth dipastikan gak akan bisa menjalin kontrak dengan para peri. Sebagai gantinya, sang ratu pun memberinya jurus yang setara dengan para peri. Karena jurus itu amat berbahaya, sang ratu berpesan agar menggunakan di saat terdesak aja. Selain itu, sang ratu juga ngasih tahu jika update developer hari ini juga membuka jalan bagi para player yang ingin ke kerajaan peri. Dan sebelum berpisah, Earth memberi mereka semua oleh-oleh yang malah menimbulkan sedikit perpecahan pada mereka. Anggota Blue Collar nampak berkumpul di dapur. Mereka membahas update game yang bisa berdampak pada penambahan player karena update yang menarik dari developer.
Salah satu anggota mengusulkan agar Blue Collar segera merekrut anggota baru. Art sempat ditawari oleh Weiss untuk menjadi anggota, tapi karena nggak mau terikat, Art memilih untuk menolaknya. Lalu tiba-tiba Ryu datang nggak diundang dan bertingkah mesra di hadapan semua. Sontak semua kaget melihatnya, tapi dengan tenang Art menjelaskan siapa dia yang sebenarnya. Singkat cerita, Art penasaran dengan negara perih yang berada di tenggara kota Nexia. Dan saat mengantri, penjaga yang mendapat titah dari sang ratu segera menghampiri Art. Dia pun membawakan kendaraan yang bernama Pikasa dan meminta Art untuk segera menaikinya. Lalu hanya butuh waktu sebentar aja untuk Art dan Pikasa tiba di istana. Sang ratu segera menyambutnya dengan parade yang udah dipersiapkan dan menjadikan Art sebagai pemeran utama. Dia diarak dan disaksikan banyak orang, tapi Art yang biasanya menghindari hal beginian kali ini malah menikmati. Dia tahu ini hanya acara di dunia fantasi, tapi memori tentang hal ini akan terus dia kenang seumur hidupnya. Setelah itu dia dibawa ke dalam istana. Sang ratu menjelaskan jika acara tadi adalah bentuk pemberitahuan bahwa sosok yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak warga peri telah sampai di sini. Sang ratu pun meminta agar Art mau membantu negaranya ini. Jika niatnya untuk kemaslahatan umat, maka dengan senang hati Art pun menerimanya. Dia lanjut berkeliling dan memilih kota bagian selatan yang dianggap rawan. Setelah membasmi beberapa High Rabbit dan Thief Bird, dia meminta izin untuk meminjam tempat memasak. Dan karena tempat ini ada penginapannya juga, dia pun memutuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai markas, sembari mengerjakan quest. Daging hasil buruannya pun segera dia masak untuk menciptakan menu baru. Dan seperti biasa, orang-orang selalu memesan masakannya, dan dia segera menjadi orang populer di negeri peri. Hari-hari pun dia lalui dengan penuh kegembiraan di sini, hingga tiba-tiba anak cewek pengurus benteng datang dan memaksa Art untuk menjadi koki pribadinya. Untungnya, penjaga dan semua orang yang ada mau diajak kerjasama untuk membohonginya. Ini semua dilakukan karena perintah sang ratu yang menginginkan untuk menjaga Art dari siapapun yang hendak berbuat jahat. Dia menceritakan jika putri barusan sering membuat masalah, tapi karena dia adalah putri dari seorang yang punya jabatan, maka nggak ada yang bisa dilakukan oleh rakyat jelata. Karena udah menimbulkan prahara, Art memutuskan untuk pindah dari sini. アース様ですね。さあお早く。ありがとう。急いで俺の背中に乗ってくれ。任せろ。 Perlakuan buruk sang putri akhirnya dilaporkan juga pada Ratu Peri. Setelah berlari semalaman, Art dan Beruang sampai juga di kota selatan. Beruang itu menjelaskan jika kota bagian dalam negeri peri, karya seni sangatlah populer. Art merasa perlu istirahat. Untungnya Zetan sang beruang memiliki rekomendasi penginapan, dan akhirnya dia bisa istirahat dengan tenang. Tapi saat kembali login, dia kaget karena mendapati sang ratu yang tiba-tiba aja memeluk dan gak mau melepaskannya. Sang penjaga yang berniat mengajaknya sarapan pun dibuat terkejut dengan pemandangan ini. Sebenarnya maksud kedatangan sang ratu adalah untuk meminta maaf atas tragedi yang terjadi di kota selatan. Dia juga menginfokan jika mereka semua udah dihukum. Lalu Ryu datang juga. Dia nggak terima melihat kelakuan kakaknya dan segera menyeretnya untuk kembali ke istana. Sang pemilik lalu ngasih tahu jika sebenarnya para peri masih sentimen terhadap ras naga akibat kejadian masa lalu dan meminta agar mereka menjaga rahasia ini semua. Lalu pintu kamarnya kembali diketuk. Terlihat ibu-ibu ini dilanda kepanikan, mengaku anaknya telah hilang dan berusaha meminta bantuan pada Zetan. Dia bernama Karin. Setelah menceritakan kronologi kehilangan sang anak, dia segera ngasih foto dan menjanjikan hadiah yang akan diberikan, yang langsung Zetan setujui. Mereka berdua pun segera pergi mencari hingga masuk jauh ke dalam hutan dan berhasil mengalahkan 3 monster dengan mudahnya. Art lalu mengaktifkan sihir pandangan jarak jauh dan berhasil menemukan Mina, si anak yang sedang dicari. Karena kondisinya lagi terjepit, Art segera menyusun strategi dan segera mengeksekusi. Untungnya Mina berhasil diselamatkan. Dia lalu berterima kasih pada mereka berdua dan menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Setelah tahu semuanya, Art meminta Zetan untuk segera mengantarnya kembali ke kota. Sedang dia mengaku akan istirahat dulu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Art segera mengeksekusi sosok yang dianggapnya sebagai biang keladi semua peristiwa ini. Singkat cerita, Mina berhasil dipertemukan dengan ibundanya dan sang ibu nggak ingkar janji dengan memberi mereka hadiah. Lalu Art meminta satu hal lagi, yaitu agar ibundanya mau mendekatkan Mina dengan Zetan.
よろしくお願いします。 Art kembali memanggil sang ratu. Dia menceritakan kejadian konflik barusan dan berjanji agar mereka lebih waspada ke depannya. Dia segera memintanya kembali, tapi sang ratu sempat salah paham dan gak mau pergi. Sebelum Art berjanji untuk bertemu kembali, Art pun mengalah dan berjanji akan bertemu dengannya lagi. Karena tugasnya dirasa udah selesai, Art berniat pindah dari kota itu. Dia pun segera berpamitan pada penjaga dan juga setan yang nyatanya malah dijodohkan dengan Mina. Mereka pun resmi berpisah dan untungnya ada Pikasha yang membantunya untuk perjalanan ke kota berikutnya. Sebagai ucapan terima kasih, Art sengaja memasak spesial untuknya dan Pikasha pun memberinya hadiah berupa bulu muda. Dia lanjut mengupgrade senjata dan berniat mencoba, tapi ada pesan darurat yang isinya ucapan terima kasih karena telah dibebaskan dari labirin. Dia berjanji akan memberi hadiah dengan syarat ikut bertanding dan dengan tegas Art menolaknya. Lalu suara aneh ini memaksanya untuk kembali beraksi. Dragon. Setelah berada di sumber suara, Art akhirnya menemukan seekor bayi naga. Meski sempat bimbang apakah akan diadopsi atau enggak, yang pasti dia milih buat nyelamatin dia dulu. Lalu dia segera memanggil sang ratu untuk diajak diskusi. Ratu menjelaskan jika ras dragon ini lebih berbahaya karena mereka sengaja gak mau mengendalikan kekuatannya. Apalagi Red Dragon merupakan salah satu bangsawan naga yang lebih kuat dari yang lain. Ratu gak tahu bakal kayak apa amarah orang tuanya nanti. Dan anak buah ratu datang membawa pesan jika ada Red Dragon dengan kekuatan tinggi sedang menuju ke sini. Art yang pertama menemukan anak naga itu pun terpaksa harus menemui orang tuanya. Dia menjelaskan kronologi yang sebenarnya, tapi kedua orang tua naga itu nggak mempercayai. Sebagai pembuktian ucapan Art, naga meminta anaknya untuk didekatkan pada mereka. Setelah membaca pikiran anaknya, mereka berdua baru percaya dengan ucapan Art dan segera meminta maaf. Mereka berjanji akan mengabulkan apapun yang Art inginkan. Tapi Art cuma menginginkan agar mereka nggak mencurigai negeri peri dan nggak pernah menganggap ada pertemuan ini. Kedua orang tua naga itu pun menyanggupi, lalu segera pamit pergi. Sang ratu juga berterima kasih padanya karena udah memikirkan dampak yang akan terjadi di negerinya. Dan Art memilih untuk lanjut ke kota timur, berniat mencari misi, tapi faktanya dia malah jadi pekerja paruh waktu di sebuah kedai. Sementara para developer terkejut dengan perubahan sikap dua elemen penting dalam game ini. Dan karenanya mereka memutuskan untuk melanjutkan proyek ini. Art memulai hari dengan bersantai sejenak, lalu merasa bersyukur karena bisa mengenal game ini. Dia pun dipanggil sang ratu ke kastil untuk diperkenalkan dengan Green Dragon, kelompok terlemah dari ras dragon. Dia pun menceritakan kenapa sampai harus menemui Art. Jadi masalahnya adalah anak Red Dragon kemarin gak mau makan setelah balik ke negerinya. Bahkan dia juga bertanya gimana caranya bisa jadi manusia. Sang ratu paham semua itu terjadi karena masakan Art yang diberikan pada anak dragon itu. Setelah mencoba sendiri masakan Art yang membuatnya takjub, Green Dragon itu kemudian memohon agar Art mau memasakkan untuk sang putri. Dia sampai rela berburu untuknya. Dan setelah jadi dia segera pamit undur diri. Berkat ini hubungan mereka semua mulai membaik. Green Dragon mencoba untuk memasak sendiri, tapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Sebenarnya dia ingin meminta izin belajar pada Art, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Art kaget karena setelah login kembali sang ratu udah berada di sampingnya, dan Art segera memberinya pelajaran agar dia jera. Lalu saat berjalan di kota, dia merasa risih karena diperlakukan spesial. Orang yang gak dikenalnya ini tiba-tiba memanggilnya. Merasa ada yang aneh, Art berusaha untuk gak mengakui dan segera pergi darinya. Tapi tiba-tiba orang itu kembali muncul bersama ratu. Dengan langkah 1000, Art segera mencari penginapan dan logout dari gamenya. Dan saat kembali login, dia dibuat naik darah akibat ulah sang ratu yang menjadikannya DPO. Dia pun segera menemui ratu dan meminta pertanggungjawaban atas semua ini. Dia juga meminta Green Dragon kembali ke negaranya, tapi sang naga gak mau dan meminta untuk diselesaikan dengan cara duel aja. Art menuruti, mereka pun segera mengeluarkan jurus masing-masing. Dia dibuat kaget karena serangannya gak mempan sama sekali, sedang sang naga berhasil menyerang berkali-kali hingga membuat perisainya hancur lebur. Namun itu malah membuat semangatnya kembali menggebu. Dia segera mengeluarkan potion untuk menyerangnya, tapi XP-nya juga langsung turun drastis.
Sadar dia punya kesempatan, Earth berusaha menyerang dengan jurus warisan sang ratu dan berhasil membuat sang naga compang-camping. Gak terima dipermalukan, naga itu segera mengeluarkan jurus puting beliungnya. Tapi Earth masih mampu menghindar dan sembunyi. Dia segera mengeluarkan jurus pamungkas dari sang ratu. Meski jurus itu berisiko akan membahayakan nyawanya, tapi dia nggak peduli lagi. Dan akhirnya membuat naga itu nggak berdaya. Nggak berhenti di situ, Earth sengaja memberondongnya dengan potion yang tersisa. Developer terlihat kaget melihat kejadian ini. Mereka nggak menyangka jika Earth sampai sejauh ini dalam bermain game. Setelahnya, Earth yang tahu dirinya mati hanya tinggal menunggu waktu untuk logout. Tapi tiba-tiba rombongan naga lainnya datang. Mereka terlihat malah menghidupkan kembali Earth. Setelah berhasil kembali, Earth menanyakan alasan mereka. Mereka menyampaikan permintaan maaf atas semua ini dan menceritakan jika memang tetua Green Dragon sering membuat onar akhir-akhir ini. Kejadian ini pun juga merupakan perbuatannya. Dia sengaja mengancam sang ratu agar mau menjadikan Earth sebagai buron. Sang pemimpin pun lalu memberinya hadiah atas kebaikannya kemarin. Earth yang gak punya lagi sisa tenaga segera memanggil Pikasha untuk kembali ke kota. Setelah selesai dengan urusannya, dia segera mendatangi ratu yang sedang lesu akibat kejadian gak terduga kemarin. Mereka berdua segera maaf-maafan dan ratu berjanji akan mengabulkan semua permintaan Earth. Earth sendiri meminta agar ratu mau menyegel kemampuan cincin itu. Sang ratu pun akhirnya memahami keinginan Earth dan melepaskan kemampuan cincin itu darinya. Bersamaan dengan hal itu, mereka berdua resmi berpisah untuk sementara. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.